Bapakku rindu menyenangkanmu, bawaku lebih lagi untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bapakku rindu menyenangkanmu, bawaku lebih lagi untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindu Kau selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindu Kau selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindu Kau selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, bertemu buka dengan buka,
kau selalu diam dalam baitmu, diam dalam baitmu, diam dalam baitmu. Oh ya, satu lagi. Saya juga tambahkan penekanan di sini. Karena ini saya renungkan gitu. Ketika saya mempersiapkan ini. Tadi kan dikatakan bahwa ini juga nanti menjadi subtema terakhir. Barangkali judulnya adalah tentang upah berbuat baik kali ya. Roma 2 ayat 10. Saya baca dari ayat 9. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa semua orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Saya renungkan ini pas akhir-akhir saya persiapkan rekaman ini. Kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera diperoleh orang-orang yang berbuat baik. Tadi saya katakan, selain tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu ya, kemudian mendapat hukuman yang penuh dengan penderitaan di dalam neraka gitu ya. Tetapi menjadi pilihan, keputusan untuk menjadi orang baik itu. Bukan semata hanya menuruti firman Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang suka mengupahi. Saya termotivasi dengan kata-kata ini. Kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera diperoleh oleh semua orang yang berbuat baik. Saya belum sempurna dalam apa yang saya tahu, saya baca dan saya bagikan dengan firman Tuhan. Tapi saya mau terus upgrade tentang segala hal, termasuk kebaikan. Di waktu yang lalu saya masih ingat ada komitmen baru yang saya katakan pada diri saya untuk dilakukan. Salah satunya adalah kebaikan atau kebajikan. Dan kali ini semakin termotivasi. Dan saya bagikan untuk kita termotivasi. Selama hidup ini, jadi selain menghindarkan diri daripada kejahatan, yang kita harus berlomba-lomba adalah menabur kebaikan. Baik dalam perkataan, terlebih perbuatan. Makanya saya katakan ketika berbagi SK, berbagi rema, bahkan hal kecil ketika bertegur sapa di Interfam, ketika ada salah seorang sahabat setia yang berulang tahun, sampaikan kata-kata yang memotivasi, membangun. Karena itu juga bentuk kebaikan loh. Itu taburan kebaikan. Terlebih juga perbuatan. Apa yang akan kita tuai nanti di dalam kekekalan? Apa yang menjadi dasar kemuliaan, besaran kehormatan, dan juga damai sejahtera yang kita harus terima daripada Tuhan? Semata-mata karena apa yang kita perbuat di dunia ini. Karena itu juga yang dikatakan pada ayat firman Tuhan pada Capas. Karena nanti semua kita akan menerima masuk ke dalam tahta pengadilan Tuhan untuk menentukan upah bagi kita sesuai dengan apa yang kita perbuat selama kita di muka bumi ini. Jadi kita harus berlomba-lomba
untuk berbuat kebaikan. Makanya di dalam pelayanan ini, sebetulnya awalnya dulu, sebelum saya bersiaran di radio di tahun 2016 sampai 2018 awal, itu kan penginjilan. Pelayanan ini ada, saya lebih tertarik di dalam pelayanan ini, di dalam church ini ada pelayanan diakonia. Nah, setelah nggak lagi di radio, maka gereja ini saya syukurnya lebih pada mencontoh gereja mula-mula. Kalau lihat, perhatikan, pelajari gereja mula-mula di mana mereka saling membantu, tolong menolong dan berbagi. Jadi saya mau beritahu kepada para sahabat yang ada di bukan, saudara yang ada di internet. Kalau saudara para sahabat yang ada di MTRC udah tahu. Pelayanan ini unik. Kita nggak terlalu alokasikan taburan para sahabat untuk gedung karena kita nggak terlalu perlukan. Tapi di dalam pelayanan ini termasuk anak asuh, saya udah berapa kali katakan bahwa terwujudnya pembelian mobil untuk panti asuhan anak asuh di Riau itu dari taburan para sahabat yang bertumbuh dalam pelayanan ini, yang menganggap bahwa The Rapture Church juga adalah rumah rohani untuk mendapatkan makanan rohani, juga sebuah pelayanan gitu ya. Kita sudah lakukan itu, tetapi juga untuk tolong menolong, untuk sahabat setia, saudara setia yang perlu ditolong. Karena Tuhan, salah satu yang saya tahu tentang Tuhan itu adalah penuh belas kasihan. Jadi itu kita wujudkan di dalam komunitas ini, di dalam pelayanan ini, di The Churches ini. Bagi yang merasa tidak mendapat diakonia, justru bahagia memberi ketika kita menabur, bahasa sederhananya patungan, tolong menolong untuk mensupport saudara kita yang perlu ditolong. Karena kata Yesus kan justru orang-orang yang perlu ditolong itu ada di antara kamu. Karena Tuhan izinkan itu terjadi untuk melihat hati kita. Apakah kita cuma jago firman Tuhan, jago hebat rohani, suka hal rohani, tapi tidak ada kebaikan dalam diri kita. Jadi seperti subtema terakhir ini, kemuliaan, damai sejahtera, kehormatan akan diterima oleh orang-orang yang berbuat baik. Itu yang salah satunya kita lakukan dalam pelayanan ini. Karena itu jangan jemu berbuat baik. Makanya kan saya sampai bersaksi, dan saya nggak jaim ketika saya bersaksi dulu. Saya orang yang pelit dulu, orang yang kikir. Saya melatih diri saya untuk berbuat baik. Karena berbuat baik itu kan salah satunya bahkan lebih banyak hal memberi kan. Memberi materi, waktu, pertolongan. Tapi ada dalam bentuk materi kan. Saya sampai berlatih untuk tidak lagi mempergunakan untuk diri saya sendiri, dari mulai recehan dulu. Saya nggak munafik, saya nggak jaim untuk bersaksi itu. Sampai pada tingkat sekarang, bahwa 10% daripada setiap berkat yang saya terima, itu dari dulu saya praktekkan setelah saya sungguh-sungguh sama Tuhan sejak 2015. Itu saya alokasikan untuk dana diakonia, tolong menolong, baik orang-orang yang saya layani, juga saudara-saudara saya dan orang yang saya temui. Firman Tuhan berkata, orang yang menabur itu pasti menuai. Kalau kita menabur, bahkan Tuhan akan lipat gandakan, goncang-goncangkan, dipadatkan sampai tumpah. Orang yang menabur, Amsal juga katakan kan, ada orang yang menyebar harta tapi bertambah kaya, tapi ada orang yang menghemat luar biasa, justru kekurangan. Ada juga orang yang saking cintanya sama mamon, sudah tahu hukum Tuhan tentang ketatan keuangan, mengeraskan hati, malah belalang pelahap,
belalang pengerit, belalang pelompat masuk dalam kehidupannya. Bagaimana belalang pelompat ini digambarkan dalam kehidupan kita, menggerogoti keuangan kita? Ada saja, karena kita nggak kudus dalam keuangan, membuka celah. Ada saja hal-hal yang pengeluaran yang tidak masuk akal, yang tidak seharusnya. Ya mungkin lewat sakit penyakit lah, mungkin lewat kecelakaan lah, mungkin lewat ketidakhati-hatian lah, atau apalah gitu ya. Ada saja yang merusak keuangan kita. Tapi kalau kita kudus dalam keuangan, maka the perfect protection, perlindungan, pemeliharaan daripada yang sempurna daripada Tuhan itu pasti terjadi. Jadi saya perlu tekankan, berbuat kebaikan itu nggak lepas daripada namanya materi. Berbuat baiklah dengan apa yang ada pada kita, dengan waktu kita, dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dengan materi kita. Sebab orang yang berbuat baik itu akan menerima kemuliaan, kehormatan, dan sejahtera. Dan kebaikan itu, baik dari perkataan, motivasi, perbuatan, dan juga taburan, itu tidak akan pernah kembali, bukan cuma tidak kembali dengan biasa-biasa. Itu tidak akan pernah hilang. Dan bukan cuma kembali biasa-biasa. Kenapa? Karena yang membalaskan kan Tuhan yang luar biasa. Coba bayangkan, kalau orang yang punya memberi dengan orang yang biasa-biasa, banyakan mana? Pasti orang yang punya itu kan. Bukankah Tuhan yang punya segala sesuatu? Makanya belajarlah berbuat baik dengan apa yang ada pada kita. Saya sangat diberkati dengan sharing ini. Kiranya setiap orang yang mendengarkan sharing ini diberkati, dimotivasi, dan diubahkan. Lakukan semuanya dalam perjalanan kepada kekekalan. Nah, ini saja yang saya mau bagikan untuk kita pada kesempatan ini. Kiranya memberkati kita semua. Dan saya tegaskan kepada orang yang mendengarkan video ini dimanapun, entah di grup-grup Kristen di Facebook atau juga di YouTube. Kalau mau dengarkan lengkapnya, ada dalam video yang utuh di channel kami dengan judul Nasib Orang Jahat. Tapi kalau barangkali saudara mendengarkan penggalan yang terakhir ini, maka ini adalah hanya salah satu dari subtema. Nanti kami juga akan berusaha untuk membuatkannya dalam video-video pendek. Gitu ya. Ini saja yang saya mau bagikan pada sharing kesempatan ini. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada kita semua yang bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik,
sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku.